Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmaika Seli dengan NIM 230304167. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau yang saat ini berada di semester 2 MGT 6 reguler A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Kenapa memilih prodi manajemen? Karena manajemen adalah bidang keilmuan yang mempelajari kegiatan perusahaan dan pengelolaan bisnis. Dalam jurusan manajemen, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek mengenai cara mengelola perusahaan yang baik dalam hal finansial, operasional, promosi, maupun mengatur struktur perusahaan. Selain itu, mahasiswa juga akan diajarkan tentang pengembangan strategi, pembuatan rencana dan prosedur dalam bisnis, pemasaran, perekrutan, hingga teknologi informasi. Selain itu, ada beberapa alasan kenapa memilih prodi manajemen, yaitu yang pertama, ini merupakan jurusan favorit. Dengan statusnya salah satu jurusan favorit, ada lebih dari 117 universitas di Indonesia yang membuat jurusan ini, termasuk salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Riau. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berorganisasi. Jurusan manajemen menawarkan beragam pilihan mata kuliah yang mengharuskan mahasiswanya ini terbiasa mengelola manajemen proyek, baik secara administratif maupun perencanaan. Yang ketiga, melatih kepemimpinan. Ketika berkuliah di jurusan manajemen, kita akan mempelajari cara mengelola suatu usaha mulai dari bahan baku hingga sumber daya manusia. Yang keempat, membentuk pribadi yang berkualitas. Jurusan manajemen mengajarkan mahasiswanya untuk dapat mengembangkan diri menjadi individu yang berintegritas serta memiliki kemampuan komunikasi, analisis, kerjasama tim, dan penyelesaian masalah dengan baik. Yang kelima, mudah meningkatkan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan karir, tersedia beragam media pembelajaran mengenai manajemen yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Yang keempat, bekal menjadi wirausahawan. Yang ketujuh, dapat bekerja di berbagai bidang. Yang kedelapan, prospek kerjanya yang luas. Yang sembilan, gaji yang kompetitif. Dan yang terakhir, bidang ilmu menarik. Profil program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Program studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau yang saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM, ilmu manajerial yang berkonsentrasi pada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan yang terakhir manajemen pemasaran dan wirausaha. Adapun visi program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau yaitu menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran dan wirausaha, pengelolaan sumber daya manusia, operasional dan keuangan yang menguasai IPTEX dengan landasan IMTA tahun 2030. Selain visi, adapun misi program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori dan praktek. Yang kedua, mampu menguasai menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, mampu berpikir kritis dan berjiwa entrepreneur berdasarkan IMTA. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEX sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat,
menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai al-Islam kemuhammadiyaan. Dan selanjutnya adalah tujuan program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi, yaitu pengertian teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyers tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Selanjutnya, perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya teknologi informasi. Beberapa di antaranya seperti lebih mudahnya dan cepat dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik seperti online. Mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan yang bisa kita lakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga karena penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tadi, adapun penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan di antaranya adalah yang pertama, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Dan yang terakhir, pengaruh globalisasi. Sistem informasi. Sistem menurut Azhar Susanto tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau komponen dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya informasi. Informasi menurut Dr. Denny Darmawan tahun 2013, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data. Namun, tidak semua hasil proses tersebut dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan, atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Materi selanjutnya adalah perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Yang pertama kita bahas perangkat keras komputer atau hardware. Komponen hardware disebut juga dengan perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ada beberapa contoh dari perangkat input. Yang pertama seperti keyboard, yang kedua mouse atau mikrofon, dan yang terakhir scanner. Yang kedua adalah perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software juga bisa disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menjelaskan perbedaan antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Adapun aplikasi perangkat lunak seperti perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir bahasa pemrograman. Selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen.
Pengambilan keputusan adalah suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemeliharaan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tersebut menghasilkan satu keputusan final. Adapun 3 tipe-tipe pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasus seperti manajer produksi dari PT Araya selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Yang kedua, setelah terstruktur, ini merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini pada umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang lebih terperinci. Contoh kasus seperti Pak Luis adalah seorang manajer keuangan PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Saat ini, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum menganggarkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna kelancaran jalannya produksi perusahaan. Pak Lewis harus memutuskan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat. Dan yang terakhir adalah tidak terstruktur. Ini merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contoh kasus seperti Pak Anton adalah seorang presiden direktur PT 8 Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Anton ini haruslah berdasarkan pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, manajemen operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DDSS. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau Decision Support System, yang merupakan sistem yang dapat membantu saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjangan keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan dengan cepat. Sistem penunjang keputusan ini dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah data, informasi, pengetahuan, dan pengorganisasian data dan informasi. Adapun pengertian data, dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner,
khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Adapun data yang disebut data mentah yang digunakan merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan data berupa bentuk digital yang paling dasar. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan jika telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi dapat dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau lebih manipulasi rupa membentuk suatu hal yang dapat dikenal dengan pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasi. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek, dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Dan yang terakhir adalah pengorganisasian data dan informasi. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Baiklah, hanya itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.